telah pergi ke rumah sakit, namun Rudra telah menghalanginya. Mendengar itu, Chini benar-benar merasa sangat kesal. Setelah itu Chini kembali mengelabui para petugas, dan dia berusaha menelpon Anu untuk meminta bantuan. Akan tetapi belum sempat berbicara banyak, petugas datang ke sana untuk menangkap Chini. Sehingga dengan itu Chini pun mengancam akan melempar. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Imli setelah 18 tahun kemudian. Setelah tamat dari season pertama, Imli masih berlanjut ke season kedua, namun tidak lagi membahas tentang Imli dan Aryan, melainkan tentang anak Imli dan Malini yang bersaing hingga sejarah pun terulang kembali. Hari itu kabut hitam menyelimuti keluarga Ratore, di mana Imli seminggu setelah melahirkan bayinya dan merayakan hari pemberian nama. Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pagdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Imli kecil diasuh dengan sangat baik dan mengenal nilai-nilai kehidupan hingga 10 tahun berlalu ia pun melanjutkan sekolah SMP di kota. Imli kecil menuju kota dan bersekolah di mana Chini bersekolah. Imli disambut hangat oleh Sundar dan juga Arvita yang saat itu sudah memiliki anak laki yang ganteng. Hubungan persaudaraan Imli dan Chini nampaknya kurang baik, mereka kerap kali berte. Rupali yang menjadi wali dari Chini sangat kewalahan dengan aksi keponakannya tersebut. Chini selalu mengganggu Imli sehingga mereka sering bertengkar di sekolahan. Kedua anak malang ini sama-sama kekurangan kasih sayang orang tuanya, namun Imli tumbuh menjadi wanita kuat seperti ibunya, sedangkan Chini terlanjur tumbuh atas doktrin Malini untuk membalas dendam pada Imli. Semua berhasil ditangani kedua keluarga yakni keluarga Ratore dan juga Tripati. Mereka berhasil menyatukan Imli dan Chini hingga saling menganggap diri mereka kakak beradik. Walau Imli lebih kecil dari Chini, namun ia lebih bijak dan dewasa. Sedari kecil ia sudah banyak mengalah pada Chini kakaknya. Imli lebih banyak mengalah pada kakaknya, bahkan barang miliknya kerap kali diberikan untuk Chini dan hal itu membuat Rupali kesal. Merayakan hari pemberian nama, Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk Imli. Chini merasa cemburu. Dia menelepon pria tadi dan menyuruhnya untuk membuat keributan lagi. Pria itu memprovokasi penggemar, sehingga mereka semua melempar cangkir minuman ke Imli, dan mereka meneriaki Imli. Tiba-tiba sebuah spanduk Atharva menutupi Imli, untuk melindunginya dari lemparan para penggemar. Ketika spanduk itu jatuh, terlihat Atharva memeluk Imli. Para penggemar terkejut melihat Atharva. Mereka merasa senang. Imli dan Atharva saling menatap dan tersenyum. Anggota keluarga melihat Imli dan Atharva dari TV. Kemudian Atharva menyanyikan lagu pop dan menghibur penggemarnya. Atharva memuji Imli karena meyakinkannya untuk datang ke sini. Dia berkata dia sangat bodoh, karena dia menolak untuk menghadiri konser. Dia tidak cukup berani untuk menghadapi publik.
Atarfa berterima kasih pada Imli. Imli merasa senang. Para penggemar berterima kasih kepada Imli. Kemudian Atarfa meminta para penggemar untuk meminta maaf pada Imli. Setelah itu Atarfa menyanyikan sebuah lagu. Dia mengajak Imli menari bersamanya. Mereka pun menari dengan mesra. Imli merasa sangat bahagia. Atarfa menatap Imli dengan cinta. Chini sampai di sana dan cemburu melihat Atarfa mesra dengan Imli. Chini tidak bisa terima bahwa Atarfa memeluk Imli dengan mesra. Chini merobek poster Arto dengan marah. Abhishek meneleponnya dan bertanya di mana dia, karena dia akan segera pergi ke acara amal di panti asuhan. Chini dengan marah berkata dia sedang sibuk. Chini memutuskan panggilan. Atarfa membawa Imli ke panggung. Mereka menghitung mundur untuk menyambut tahun baru. Semua orang bersenang-senang menyambut tahun baru. Atarfa memeluk Imli dan tersenyum bahagia. Imli merasa gugup. Atarfa tersadar dan melepaskan Imli. Imli merasa malu. Chini semakin cemburu melihat Atarfa memeluk Imli. Dia menangis dan merasa sendirian di hari ini karena Imli. Manajer memberitahu Atarfa bagaimana Imli menenangkan para penggemarnya yang mengamuk dengan puisinya yang indah. Atarfa terkejut. Manajer meminta Imli untuk membacakan beberapa puisi. Atarfa mengatakan Imli bukan seorang penyair. Atarfa membacakan salah satu puisi Imli, tetapi dia berhenti karena lupa kelanjutannya. Imli menyelesaikan puisinya. Hal ini membuat Atarfa terkejut. Chini karena menghentikan proses ritual. Karena menurut kepercayaan mereka, jika seseorang menghambat proses ritual pernikahan, maka itu akan memperburuk jalan dan juga kehidupan pengantin. Namun Chini selalu saja memiliki alasan ketika dia mulai untuk menghentikan dan juga menghambat prosesi pernikahan. Ada di depan Imli. Namun Chini kembali berulah sahabat ketika dia akan mengikatkan kain, tetapi ternyata sari milik Chini juga ikut diikatkan dalam kain mereka, sehingga Chini mengatakan bahwa di setiap mereka mengatakan bahwa kain yang sudah diikatkan tidak boleh dilepas, karena itu semua pastinya akan membuat hubungan mereka menjadi berantakan dan terputus. Namun ternyata Imli memiliki cara lain. Dia berjanji dan meminta kepada seluruh keluarga untuk mempercayai dirinya bahwa dia bisa melepaskan kain Chini dengan cara apapun. Bermodalkan permintaan kepada Dewi, akhirnya Imli pun berhasil melepaskan kain yang saat itu terikat dengan kainnya Chini. Akhirnya Atarfa langsung memimpin putaran pernikahan dengan 4 kali putaran pertama oleh laki-laki. Hal inilah yang membuat seluruh keluarga saat ini merasa bahagia. Mereka menaburkan berhasil untuk mengatasi setiap masalah dalam pernikahannya yang Imli dan Arto telah pergi ke rumah sakit, namun Rudra telah menghalanginya. Mendengar itu, Chini benar-benar merasa sangat kesal. Setelah itu Chini kembali mengelabui para petugas, dan dia berusaha menelpon Anu untuk meminta bantuan. Akan tetapi belum sempat berbicara banyak, petugas datang ke sana untuk menangkap Chini. Sehingga dengan itu Chini pun mengancam akan melempar vas bunga kepada petugas jika mereka berani mendekati Chini. Dan tiba-tiba saja terlihat di TV, berita tentang penculikan anak yang sedang marak terjadi pada akhir-akhir ini. Kembali kepada Imli dan Arto yang sudah keluar dari hutan tersebut. Mereka melewati sebuah truk yang parkir di jalanan, dan mendengar suara tangisan anak-anak.
Mereka yang penasaran pun mencoba membuka truk tersebut, dan alangkah kagetnya mereka melihat beberapa anak di dalamnya. Arto dan Imli menghampiri anak-anak itu dan bertanya apa yang terjadi. Anak-anak tersebut berkata bahwa mereka diculik, dan mereka memohon agar Arto menolongnya. Mendengar itu Arto mencoba menelpon polisi, akan tetapi di sana tidak ada sinyal. Sehingga dengan itu Imli berinisiatif akan membawa truk tersebut ke kantor polisi, dan biarkan Arto yang menjaga anak tersebut di belakang. Akan tetapi baru saja Imli masuk untuk mengemudi, tiba-tiba saja beberapa penculik itu datang ke sana dengan keadaan mabuk. Melihat itu, Imli langsung bersembunyi, begitupun dengan Arto. Penculik tersebut mencoba memeriksa di belakang truk, akan tetapi mereka tidak melihat Arto berada di sana. Namun ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, mereka menemukan pintu truk tersebut terkunci. Ditambah lagi HP-nya Imli tiba-tiba saja berdering, yang membuat para penjahat itu menjadi curiga. Di mana penjahat tersebut melihat ke dalam mobil, dan mereka menemukan Imli berada di sana. Mereka juga melihat keberadaan Arto melalui kaca. Sehingga dengan itu, bos penjahat tersebut menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Arto. Dengan kemarahan para penjahat itu membawa senjata dan mulai membuka bak truk tersebut. Namun syukurnya Arto langsung menendang mereka semua hingga terjatuh. Sementara di depan bos penjahat tersebut menodongkan senjata kepada Imli dan menyuruhnya untuk keluar. Akan tetapi Imli langsung saja mengemudikan truk tersebut berjalan mundur, sehingga para penjahat itu tidak bisa menangkap mereka. Melihat itu Arto dan anak-anak tersebut menjadi bahagia. Akan tetapi tidak diduga, di belakang truk tersebut ketua penjahat yang lainnya sudah menghadang mereka, yang membuat Imli menghentikan truknya. Melihat itu Arto menyuruh Imli untuk terus mengemudi, supaya penjahat itu pergi dari sana. Akan tetapi tidak disangka dengan maconya penjahat itu menembak ban truk tersebut, sehingga membuat Imli tidak bisa mengemudikan truknya. Karena penjahat tersebut dilengkapi dengan senjata api, akhirnya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.